Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini aku mau share tentang macam-macam tumbuhan unik dan langka yang ada di dunia. So, let's check it. Yang pertama ada Dendrosenecio kilimanjari, krautsel raksasa yang ditemukan di Gunung Kilimanjaro di Afrika, tepatnya di ketinggian 13.000 kaki. Sebagai gunung tertinggi di Afrika, Kilimanjaro menjadi inkubator alami untuk macam-macam tanaman yang unik, terisolasi, bermutasi, yang bahkan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan salah satunya adalah tanaman ini. Karena tumbuh di tempat yang cuacanya ekstrim, tanaman ini mampu beradaptasi dan bertahan hidup dengan cara menyimpan air di batangnya. Nah, kalau cuacanya benar-benar sangat ekstrim, maka dia akan menutup daunnya untuk menghindari pembekuan. Yang kedua ada Dracaena kinnabari atau Dragon Blood Tree. Tanaman ini adalah tanaman asli dari Kepulauan Socotra yang merupakan bagian dari Yaman, letaknya di Laut Arab. Kenapa dinamakan Dragon Blood Tree? Karena getah dari pohon ini warnanya merah seperti darah. Keunikan lain dari pohon ini adalah bentuknya, dengan cabang-cabang besar yang membentuk seperti payung atau jamur. Daun-daunnya menghadap ke atas dengan tujuan untuk menampung air dari kabut. Pertumbuhan pohon ini sangat lambat dan pohon ini bisa hidup hingga 600 sampai ribuan tahun. Tingginya bisa mencapai 10 sampai 12 meter. Dan tahukah kalian kalau daun dragonblood hanya tumbuh di bagian pucuk termuda dari batang-batangnya? Dan daun itu tidak akan rontok atau gugur sampai 3 atau 4 tahun. Dragon Blood Tree akan berbunga setiap bulan Februari. Bunganya akan tumbuh di pucuk teratas dari daunnya, dengan warna putih dan beraroma harum. Setelah itu, dari bunga tersebut akan menjadi buah dengan bentuk seperti beri. Proses untuk buah tersebut sampai matang membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Buahnya berwarna merah jika sudah matang. Biasanya, buah pohon ini akan dimakan oleh burung atau hewan-hewan lainnya. Tidak hanya buahnya saja yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi, tapi getah dari pohon ini juga bisa dimanfaatkan untuk pewarna tembikar, make up, atau bahkan cat kuku. Yang nomor 3 ada Draculasimia atau anggrek monyet. Anggrek monyet adalah salah satu jenis anggrek yang bunganya mirip sekali dengan wajah monyet. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Draculasimia. Nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh Luard, seorang ahli botani pada tahun 1978. Anggrek monyet masuk ke dalam genus Dracula, yang merupakan tumbuhan asli dari pegunungan Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Tanaman ini berbunga pada waktu yang berbeda pada setiap tahunnya. Karena bentuknya yang unik, tanaman ini banyak sekali diburu oleh para kolektor tanaman hias untuk dipelihara di rumah maupun untuk dijual. Dan karena alasan itu, anggrek ini sudah hampir punah sekarang di habitat aslinya. Nomor 4, ada bunga Palicoera elata atau Kerfankiss flowers, atau juga yang biasa kita kenal dengan sebutan bunga bibir. Tanaman ini merupakan tanaman tropis yang tumbuh di hutan hujan di Amerika Selatan, seperti Meksiko, Costa Rica, Ekuador, Panama, dan juga Kolombia. Kerfankiss flowers merupakan tanaman yang sensitif dan membutuhkan iklim khusus untuk bisa tumbuh, dan tempat yang paling cocok untuk mereka hidup adalah di hutan hujan tropis. Sebenarnya yang berbentuk merah seperti bibir itu bukan bunganya, melainkan daun tambahan yang memang warnanya merah. Bunga yang sebenarnya adalah yang ada di tengah-tengahnya yang warnanya putih. Tanaman ini akan berbunga antara bulan Desember sampai bulan Maret. Setelah mekar, bunganya akan menjadi buah yang bentuknya seperti blueberry. Selain bentuknya yang cantik, tanaman ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang di Amazon sebagai tanaman obat.
Namun sayangnya tanaman ini sekarang hampir punah karena terlalu banyak diambil dan juga kerusakan habitat alaminya. Selanjutnya ada Welwitschia. Tanaman ini merupakan tanaman gurun yang berusia berabad-abad. Welwitschia adalah tanaman endemik dari gurun Namib di Namibia dan juga Angola Selatan. Beberapa spesies tanaman ini diperkirakan berusia antara 1000 hingga 1500 tahun. Welwitschia termasuk tanaman yang sulit untuk dikembangbiakkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli botani, ditemukan fakta bahwa hanya sekitar 0,1% saja dari benih yang dihasilkan bisa tumbuh untuk menjadi Welwitschia dewasa. Tanaman ini juga merupakan makanan untuk hewan-hewan yang hidup di gurun Namib. Setiap tahunnya, ada ribuan pengunjung yang datang ke gurun Namib untuk melihat tanaman unik ini. Dan tahukah kalian kalau Welwitschia ini adalah lambang negara Namibia? Next, ada Baobab Tree. Salah satu pohon yang memiliki banyak manfaat di dunia. Mulai dari biji hingga batangnya bisa dimanfaatkan. Pohon baobab bisa hidup hingga ratusan tahun loh. Ada 9 jenis pohon baobab di dunia. 6 diantaranya hanya tumbuh di Madagaskar, sementara 2 ditemukan sebagian besar di Afrika dan 1 spesies baobab ada di Australia. Ada beberapa ahli yang berpendapat jika pohon ini sudah ada sejak zaman dinosaurus, tepatnya 200 juta tahun yang lalu. Pohon baobab tertua yang tercatat adalah Pancake Baobab yang ada di Zimbabwe, yang diperkirakan hidup hingga usia 2450 tahun. Sementara itu, spesies baobab terbesar ditemukan di Afrika. Menurut Guinness Book of World Record, baobab hidup terbesar yang pernah ada adalah pohon besar Sagole yang terletak di Afrika Selatan. Pohon baobab dapat menyimpan air tawar dalam jumlah yang sangat banyak di batangnya. Hal tersebut membuat mereka benar-benar penyelamat hidup pada saat air langka. Dan karena itu pula, memungkinkan untuk pohon baobab menghasilkan buah-buahan bergizi bahkan selama tahun-tahun di musim kering. Karena itulah pohon baobab disebut sebagai pohon kehidupan. Buah dari pohon baobab ini bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dikeringkan terlebih dahulu. Dan tahukah kalian kalau buah dari pohon baobab ini memiliki kandungan vitamin C lebih banyak daripada jeruk dan lebih banyak mengandung potasium daripada buah pisang. Dan yang terakhir ada buah parijoto. Parijoto adalah tumbuhan epifit menahun dalam marga Medinilla. Buahnya mengandung antioksidan dan beta-karoten dalam kadar yang sangat sedikit dan dipercayai akan meningkatkan kesuburan atau kehamilan. Tanaman ini tumbuh secara alami di Kalimantan, Jawa, dan di Filipina. Di Jawa, tanaman ini ditemukan di daerah Jepara, khususnya di daerah lereng Gunung Muria. Masyarakat lokal percaya jika buah parijoto ini adalah peninggalan dari Sunan Muria, karena buah ini hanya ditemukan di kawasan tersebut. Selain dipercaya untuk kesuburan, sebenarnya buah parijoto ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah untuk menghambat penyebaran tumor, menghambat pertumbuhan sel kanker, serta menghambat aktivitas enzim yang merupakan pemicu terjadinya peradangan dan penyakit pada sistem imun.